Balik lagi di obrolan kita. Kali ini edisi 25 Desember 2025 kita live di Malaysia. Kita ngambil podcast di Malaysia. Bintang tamu kali ini baru Batak berparas cantik. Mungkin teman-teman yang ada di Johor udah ada yang kenal sebagian ya. Tanpa nunggu lama-lama, kita sambut saja langsung. Please welcome Ibu Marlina Sinaga. Oke, silakan duduk toh. Oke, di awal kita say hello dulu kan. Gimana kabar toh? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Baru Sinaga. Mama baru apa toh? Mama saya itu baru Arianja. Arianja. Oh, masuk Sampagul lah ya. Ah ya. Oh, iya. Betul. Kampung kita di mana? Kampung saya itu ada di Siantar, Di mana di Siantar? Bajambi. Oh, Bajambi. Iya. Teman-teman yang di Siantar, mana tahu ada yang kenal kan dengan ibu kita ini? Bisa ditonton nanti ya selengkapnya di channel ini, jangan kemana-mana ya. Jadi di obrolan kita kali ini kita pengen ngulik atau ngopas perjalanan dari kampung, dari Siantar sampai ke Malaysia. Ini kita lagi di mana kita toh? Ini kami ada di Senai Johor, Malaysia. Malaysia. Tahun berapa berangkat ke Malaysia? Bolehkah saya cerita dari awal saya merantau? Boleh, boleh. Ini kota pertama enggak Malaysia ini? Oke, kota pertama di mana tuh? Dulu saya pertama sekali merantau itu di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, yang namanya Pangkalan Kerinci. Oh, bukan, Ujung Batu. Ujung Batu. Iya, Ujung Batu. Oh, dari Riau lah itu ya. Riau ya. Riau. Saya tamat tahun 99. Oh. Ya. Kemudian saat itu saya katakan kepada ada salah satu keluarga, saya mau merantau, saya mau bantu orang tua. Kemudian beliau katakan, oke, kamu boleh datang ke Ujung Batu, Ujung Batu Rokan. Kemudian saya datang, tapi nasib kurang beruntung. Oh. Jadi saya memutar haluan lagi, merantau ke Pulau Batam. Oh, pernah di Batam? Ya. Berapa lama? Tahun 2000 saya sampai di Batam, sekitaran kalau tidak salah Maret tahun 2000. 2000. Berapa lama di Batam? Dari tahun 2000 sampai 2016. Oh, 6 tahun? Bukan, tahun 2000 sampai. Oh, 2016? Iya. 16 tahun? Iya, 16 tahun ya. Oh, betah juga ya? 16 tahun, taklah. 2016? Berarti 2000 ke 2016? 16 tahun lah? 16 tahun ya? Iya. Iya, 16 tahun. Oh, oke, lanjut. Dari situ? Kemudian dari 2016 baru ke Johor ini. Masuknya dari Batam Johor atau dari Medan dulu atau dari mana nih? Bukan, saya direkrutnya dari Batam. Agennya di Batam? Iya, agennya di Batam. Berarti naik kapal dong dari Batam ke Johor? Ferry. 2016? Betul. Oh, berarti di 2016 mulai kerja di Malaysia, iya. Di Johor. Pernah nggak pindah kota, misalnya tadi Penang kah atau Kuala Lumpur gitu? Tidak. Terus saya, di Johor? Iya, kurang lebih sekarang saya nanti tahun 2026 saya 10 tahun. 10 tahun di sini. Oh, oke. Apa sih yang buat para pekerja di Malaysia ini betah kali gitu? Apa faktor 1, 2, 3 paling utama apa? Kenapa betah? Saya boleh cerita dari awal. Iya. Ya. Waktu itu memang saya ingin cari pengalaman dulu ke Johor ini. Tadinya saya kan kerja di Batam. Iya. Tapi saya lihat-lihat kan, orang-orang yang ke Johor atau ke Malaysia itu enak-enak sepertinya. Sepertinya happy. Gitu. Iya. Duit banyak gitu. Bukan masalah duit banyak, tapi saya nggak pikirkan duit banyak. Saya ingin cari pengalaman baru saja. Kemudian saya berpikir seperti ini, kalau saya sudah cari pengalaman, saya juga ingin
memperbandingkan bagaimana situasi hidup di Indonesia atau di Batam, di negara orang gitu kan. Nah, kemudian saya permisi waktu itu kepada bapak keluarga. Tahun 2016 saya permisi, saya minta izin dalam hal penuh pertimbangan, saya disetujui datang kemari dengan satu tujuan, ingin membantu beliau dalam perekonomian. Karena situasinya saya bukan ingin menceritakan secara pribadi saja, tapi saya ingin membantu perekonomian saja waktu itu sekalian. Dan beliau setuju dan kasih saya izin datang kemari. Tahun 2016 saya datang kemari, dan itu yang saya alami sampai sekarang ya. Saya rasakan asik. Ya, saya rasakan memang, saya katakan kalau mengenai pengalaman kerja, ya di sini lumayan juga kita dihargain sebagai pekerja asing. Hak-haknya dikasih juga kan? Ya, dikasih. Iya. Kalau misalnya ini langsung aja lah, hal yang paling menyakitkan selama di Malaysia kira-kira apa, Bu? Hal yang nggak enaknya gitu. Hal yang nggak enaknya itu rindu kepada keluarga saja. Oh, itu nggak enaknya, itu aja? Iya, itu saja. Kalau itu aja. Mengenai pekerjaan saya pikir biasa aja ya. Biasa aja ya. Di Indonesia pun pasti ada gitu kan? Ada tentangan dari kawan-kawan, ada tantangan dari atasan. Itu biasa karena Oke, nggak apa-apa, itu iklan aja. Jadi itu biasa aja. Ya, itu biasa saja. Berarti yang menyakitkan apalah ya, rindu sama keluarga ya? Ya, itu saja. Kalau mengenai pekerjaan nggak masalah lah. Tidak jadi masalah. Tidak karena jadi masalah. Situasi perusahaan di Pulau Batam dengan di Johor ini atau mungkin di sekitaran Malaysia ini pasti sama saja. Ada leader, ada operator, ada supervisor, manajer, segala macamnya. Iya ya. Sampai ke GM. Saya pikir itu sama saja seperti di Pulau Batam. Tapi pernah konflik di PT di Kilang? Kadang-kadang konflik, tapi nggak parah kali lah gitu. Nggak parah-parah kali. Iya, enggak lah. Enggak. Karena selagi kita bisa hadapi, kita bisa hadapi. Oh iya. Tapi banyak juga di sini kan orang Batak kan? Oh banyak. Banyak kan? Banyak. Jadi kalau jumpa sesama Batak gitu gimana? Langsung kontak gitu? Tergantung orangnya. Oh, nggak semua ya. Kalau bahas duitnya lah, angka terendah ketika gaji pertama di Malaysia, masih ingat nggak? Saya datang 2016, saya ingat sekitaran 800 ringgit. Pada saat itu 1 ringgit berapa? 3 ribuan? Tidak sampai 2.900 paling tinggi. 800 ringgit satu bulan. Itu udah include overtime, OT segala macam nggak? Basicnya aja tuh. Oh basic. Itu basic, only basic. Basic. Oke. Kalau basic sekarang berapa? Sekarang untuk di kawasan Johor lah dulu pada umumnya. Kalau untuk jenjang operator ya 1.700. Sekarang. Untuk sekarang. Oh, 1.700. Iya. Sekarang ringgit di Malaysia berapa? Seringgit. 4.000 ya? Dengar 4.000. Atau 4.000 lebih sedikit? Iyalah, kita bulatkan saja dulu sekitaran 3.900. Oh, kita bandingkan kerja di Batam versus kerja di Malaysia. Di prosesnya, di gajinya, secara overall lah. Lebih enak mana, Batam atau Malaysia? Saya pikir beda-beda tipis Batam dengan Malaysia. Cuman saya bukan ingin membanggakan di Malaysia. Iya. Tapi ini faktanya lah ya, faktanya ya. Faktanya. Kalau terkadang kalau saya balik ke Indonesia, Iya. immigration tanya seperti ini. Kenapa betah di
kerja di Malaysia. Iya. Ya, saya cuman menjawab saja, hanya menjawab, ya karena di Malaysia itu mereka tidak mempermasalahkan umur asal boleh kerja. Asal ada niat gitu ada ya. niat kerja. Iya. Terus mereka cuman tidak ada pembatasan umur. Iya ya. Ya. Oh. Jadi saya katakan ke immigration, itu yang saya sukai di negara mereka, Malaysia. di negara Malaysia. Iya. Karena kalau kita pertimbangkan di Indonesia, umur dilihat, Iya. tinggi, Semua ya. Cek pengalaman, kesehatan, cek iya. kesehatan, bla 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 bla. Ah. Terkadang secara kita yang mencari kerja Iya. untuk mengubah perekonomian, so pasti kan kecewa. Jadi ini yang perlu diperhatikan sama pemerintahan Iya. kita. Gitu. Kesimpulan pertama, udah lebih enak di Malaysia lah kerja. Iya. Ya. Pada saat kerja di Malaysia pertama kali, umur Bu Leni berapaan waktu itu? 35 tahun. Kalau sekarang? Pertama sampai di sini. Iya pertama. Nah kalau sekarang? Sekarang saya 44 jalan 45, tahun depan 45. Berarti udah 9 tahun di sini? Iya. Oh, batas maksimal berapa lama kerja di Malaysia? Ada kak batasnya di Malaysia ini? Kalau di kilang-kilang? Oh, ditentukan kilang-kilang. Iya di kilang nggak? Iya pekerja dari luar Malaysia. Ada nggak batasnya? Hanya ada. 10 tahun kah? 15 tahun kah masa kerjanya bisa Kalau gitu? mereka, contoh, kalau sudah 55 tahun, mereka tidak akan rekrut lagi. Terkecuali X. Dengan satu kilang itu X, dia akan dipanggil balik. Oh, misalnya ini kan di kilang yang sama selama 9 tahun, boleh nih? Ada pindah-pindah kilang selama di Malaysia? Tidak ada. Inilah batasnya berapa tahun di kilang ini dikasih mereka? Bisa sampai 20 tahun di situ, 15 tahun enggak kan? Lebih. Bisa? Iya, yang penting Masih mau diperpanjang kontraknya? Iya betul. Oh enak kali ya? Iya betul. Seperti ini, saya habis tahun depan bulan 10. Jadi inform dari bos sudah katakan masih mau datang kemari. Oh ditawarkan. Ya, oh iya. Betul sekali. Jadi untuk planningnya kapan habis end kontraknya? Bulan 10 tahun depan. 2026. Ya 2026. Masih mau lanjut atau enggak? Masih penuh pergumulan. Masih dibawa dalam doa. Iya betul. Betul. Iya betul. Tapi kalau sejak di Malaysia ini ada nggak teman-teman, saudara di keluarga di kampung, karena udah tahu lah ringgit kan berapa gitu. Kalau yang Bu Leni dengar sejauh ini sampai tahun 2025 inilah, posisi operator ya, tertinggi gajinya berapa? Pokoknya sekitaran Johor lah, yang tertinggi mau di kilang untuk mana, operator ya? ya untuk operator terserah mau di kilang mana, yang tertinggi yang pernah Bu Leni dengar. Udah sama OT-OT-nya itu. Oh. Udah plus OT-OT-nya, tapi jabatannya operator. Ya. Yang tertinggi yang pernah Bu Leni dengar. Tergantung overtime-nya ya. Ya itulah pokoknya yang tertinggi yang pernah dapat dan pernah kita dengar itu dengar gitu. 3.800. Itu yang tertinggi yang pernah Bu Leni dengar. Iya. Di Johor ya? Ya di Johor. Oke, Johor. Untuk sekarang ini 3.800. Iyalah di baru-baru ini maksudnya. Iya. 3.800. Iya, itu khusus operator. 3.800, 3.000 aja kali 4.000 sekarang udah 12 CT ya kan? Iya. Berarti bisa tembus ke 13-14 ya itu kalau 3.800? Iya, lebih kurang seperti itu. Iya. Kalau misalnya finish kontrak, apakah pas perpanjangan kontrak itu cek medikal lagi kalau di sini? Per 2 tahun mesti cek medikal. Oh, Itu enggak sekali setahun. Harus per 2 tahun. Per 2 tahun. Per 2 tahun. Oh iya. Kalau keluarga kita tahu di kampung dengan angka-angka itu, banyak nggak teman-teman satu kampung di kampung kita sana? Waduh, banyak kali duitnya. Aduh, ini udah ada minta cepet lah, kirim pulsa lah ini. Baru-baru ke Malaysia pernah ya? Entah setahun pertama gitu. Coba jujur dulu, banyak? Enggak. Saya ceritakan pengalaman lucu ini ya. Coba. Opung saya kan masih hidup sampai sekarang. Iya, di kampung. Ya, di kampung yang melahirkan mama saya. Terus awal-awal saya ditanya, ngapain? Apa kerjaanmu di Malaysia? Iya. Nah pembantu doho katanya kan. Terus saya bilang, ido pembantu, paisa jabu namorai gitu. Iya. Terus datang mama saya,
Nah, dong pembantui di perusahaan do Karejo itu. Iya. Oh, ido. Oh, besarnya gajinya. Ya puji Tuhan seperti itulah. Iya. Tapi mereka itu nggak pernah, ibaratnya nggak terlalu mendoktrin berapa gaji kita. Oh. Yang penting saya di sini harus dekat dengan Tuhan. Oh, jadi dipikir pembantu ya. Iya. Jadi pernah ditanya, nah pembantu do ido, tuanku di son, majikanku, induk semangku di son apa? Orang India. Orang India. Istrinya Cina. Dokter. Tapi realitanya tidak. Tidak. Jadi kilang kan. Iya. Kilang. Oh. Jadi kalau cerita lucu kayak gitu ya. Iya betul. Kalau gajinya di sini bayar cash atau di TF? Ditransfer ke rekening. Kalau dulu-dulu pertama kali TF juga dulu-dulu 2016 pertama gitu. 1 bulan 2 bulan kami dikeskan. Oh di cash. Ya, Oh. satu bulan 2 bulan. Berarti ada pecahan-pecahan kecil dong itu? Ya, Ada? dalam amplop. Oh. Kalau sekarang udah TF ya? Iya betul. Oh, oke. Jadi udah sistem cashless semua kan, jep gitu. Iya. Tahun ini nggak balik nih Bu Len? Saya nggak balik. Kenapa nih ya? Karena memprediksi seperti ini. Saya balik pun toh juga mau balik tahun depan. Jadi tanggung. Bulan 10 ya? Iya. Oh. Mana tahu kan rindu masih hall dengan acara Natalan, kumpul Natal tahun baru gitu nggak? Saya pikir sama saja kan. Saya juga punya keluarga di sini. Hmm. Seperti anak-anak Tuhan di sini. Iya. Kapan terakhir balik ke apa ini? Ke Siantar? Bulan 7 tahun yang lalu. 2024. Tahun ini 2025. Juli 2025. Iya, Oh masih baru dong. Iya betul. Tapi belum rindu-rindu kali lah. Iya kan? Ada nggak? Baru bulan yang Juli kemarin. Oke. Coba kasih tips buat teman-teman yang pengen ke Malaysia kan, adik-adikan lah yang baru tamat atau yang pengen ke Malaysia yang pertama kali, the first time. Apa yang pengen Ibu sampaikan coba? Harapan saya setiap adik-adik yang mau berangkat ke sini memang ada bagusnya, tapi kalau boleh saran saya, jaga dirilah baik-baik, utamakan Tuhan, bergabunglah dalam pelayanan, agar tidak terikut-ikut dengan dunia luar yang ada di Malaysia ini. Karena bisa dikatakan jikalau tidak bergabung dalam pelayanan suatu gereja, so pasti akan menghancurkan diri sendiri dalam pergaulan bebas yang ada di Malaysia ini, gitu. Jadi kita butuh circle atau teman-teman yang baik lah ya. Iya, karena firman Tuhan katakan ketika kita bergaul dengan orang yang baik, orang-orang yang takut Tuhan, maka kita juga akan ikut baik. Iya. Seperti itu. Pergaulan harus dijaga lah, yang baik-baik ya. Itu buat teman-teman yang pengen datang ke Malaysia ya, khususnya. Jadi kan nggak balik kampung nih, iya kan? Ada nggak mau ngomong sesuatu kalau di kita Batak kayak 31 lah ya, 31 malam kan, karena nggak balik tahun baru kan, kayak Manduk Hatta lah, pasti kalau ngumpul Manduk Hatta kan. Coba Bu Leni, Manduk Hatta di edisi hari ini buat keluarga yang ada di Siantar ya? Ya. Di Siantar ya, yang ada di Siantar. Buat mama, buat adik-adik, buat itok saya, dan buat keluarga besar yang ada di kampung, di Indonesia juga semuanya. Saya mungkin nggak bisa balik untuk mau Christmas ini maupun untuk menyambut tahun baru. Tapi satu hal, biarlah damai Natal dan sukacita untuk menyambut tahun baru itu senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan semoga semuanya sehat. Ya, Tuhan berkati semua segala kehidupan kita, begitu. Amin. Bu Leni orangnya nggak gampang mewek ya? Nggak gampang ya? Tergantung
permasalahan yang datang ke kita. Misalnya kalau hanya rasa rindu, kangen sama keluarga gitu, nggak begitu mewek ya? Tidak. Oh, Karena bagi saya harus bisa kuat. Harus Kalau apa orang ya? yang pergi merantau itu mentalnya harus kuat. Malah harus kuat. Iya. Ya kan mana tahu kan tampilan luar kayaknya kuat, gagah, tapi di dalam mewek gitu kan, gampang nangis. Apalagi Nah, wanita kan. Ada sistem orang Batak kan. Iya, kayak mana bilang, tuh? Apa itu anak Medan itu? Oh. Jadi kalau di perantauan Iya, harus strong ya. Harus jadi banteng. Iya, betul Iya. betul. Di Apalagi kampung sendiri boleh jadi kambing, tapi di perantauan harus jadi banteng. apalagi dari Siantar kan. Siantar terkenal tuh. Siantarmen. Iya, Siantarmen tuh. Siantarmen. Oh iya. Siantar dua kawan katanya kan. Sebentar lagi tahun 2026. Tinggal nunggu 5 atau 6 hari lagi. Kita mau obrolin bahas soal 2026. Secara singkat aja. Impian-impian, harapan-harapan atau apa yang ingin Bu Leni capai atau yang digumulkan di 2026. Aku pengen tahu apa aja tuh. Yang ingin saya gumulkan ya. Ya. Apa ya? Ya hidup semakin sukses. Iya, definisi suksesnya kayak mana nih? Sukses ini kan apa? Apa itu bisa luas definisinya? Dalam arti macam mana ya? Punya duit 1 M kah? Oh tidak. Gitu. Karena uang bukan segalanya. Ya terus pokoknya berhasil lah. Iya. Oke, ada lagi Betul. selain itu. Kalau dalam hidup pribadi saya, Ya. untuk tahun-tahun ke depannya, saya semakin takut Tuhan. Iya, amin. Ya, semakin didewasakan untuk berpikir juga dalam mengambil sikap. Ngambil keputusan Ya, juga. dalam mengambil keputusan. Bahkan dikurang-kurangkan juga kadang-kadang keegoisan. Selama ini masih belum dewasa, Ya, belum matang gitu. Iya, belum matang. Kadang-kadang masih terbawa-bawa Emosi. emosi. Oh iya. Tapi udah dengar khotbah kan tadi, masalah ego kan harus diperhatikan juga tuh. Nggak usah munafik. Oh iya. Kadang kan kita dengar khotbah sekejap sudah hilang. Besok lupa lagi. Betul. Jadi itulah impian di tahun 2026. Iya. Ada nggak impian yang belum kecapai di 2025 ini gitu? Ada nggak? Misalnya ada kan yang mau target 2025 ini, aku harus kayak gini loh. Belum kesampaian tuh gitu. Ada nggak? Banyak sih. Banyak. Yang intinya lah satu. Ya, macam mana ya? Ya, contoh seperti apa yang ingin Anda tahu, ingin Ya nggak tahu kalau misalnya kalau aku kan ini pribadi tahun 2025 ada impianku yang belum kecapai. Aku pengennya misalnya trip ke Thailand atau mau ke Jogja atau ke Bali. Itu belum kesampaian di 2025. Aku pengennya tahun depan itu bisa terwujud gitu. Kalau untuk hal-hal seperti itu mungkin saya enggak ada kepikiran. Oh, enggak ada. Saya hanya ingin gimana ya? Kualitas hidup lah lebih bagus gitulah. Seperti baru itu. Kualitas manusianya kita lebih baik lagi. Di usia-usia kayak gini lebih fokus ke situ ya. Iya. Karena saya berpikir begini. Karena umur ini kan kita tidak tahu kapan. Iya. Kita nggak tahu Tuhan panggil kita. Apalagi sekitaran umur kita ini batasnya pun tidak tahu kapan. Jadi mempersiapkan dirilah. Iya. Untuk hal-hal yang lebih baik. Pokoknya siapkan diri ya. Jadi kalau untuk hal-hal refreshing ke sana kemari. Udah lewat ya. Oke. Ini terakhir sebelum kita closing. Di sekitar kita ini teman-teman Bu Leni yang di tim pelayanan ini sekarang bisa dibilang usianya pada umumnya kan di bawah umur Bu Leni kan. Iya betul. Gimana caranya Bu Leni bisa combine, bisa blend sama mereka? Atau memang masih ada gap-gap gitu? Enggak. Atau udah nyatu? Enak-enak aja? Saya pikir mereka ini adalah adik-adik saya. Adik-adik? Iya, walaupun ya kadang Bapak Gembala juga kan, walaupun setara-setara. Iya itulah aku lihat.
ya rileks saja gitu. Oh, biasa aja. Tapi untuk adik-adik ini ya, saya anggap mereka seperti adik-adik. Adik kandung saudara gitu Iya lah. begitu. Tapi ada juga ada nakal-nakalnya tipis-tipis. Saya pikir enggak juga, justru saya yang kadang egois. Saya kalau ada yang disuruh nih sulit kali disuruh, Enggak susah juga. gerak gitu. Ada sih orang yang lumayan juga yang kadang mengerti kan, Iya. yang cepat. Tapi saya tengok ya mereka ini semuanya cepat-cepatnya dalam melakukan tugas. Iya. Gitu. Apalagi kan sama wanita tuh nggak langsung saling berbenturan gitu nggak? Kadang ada, nggak perlu harus ditutup. Oh, iya, iya, iya. Kadang ada, tapi kadang ada juga yang saya sukai. Oh, si Anu itu begini. Si Iya, Anu itu benar. begini. Oh, si Anu itu begini. Tapi saya simpan di hati. Oh, penerimaan itu udah ada lah ya. Tapi Iya. oh si Anu begini, si Anu begini, gitu kan. Iya. Oh si Anu itu yang suka langsung cepat dalam melakukan suatu kerja. Iya. Gitu. Jadi saya ibaratnya sudah menjiwai satu-satu. Gitu. Iya. Oke. Karena ini nuansa Natal, ini hari Natal dan tahun baru. Ini pertanyaan penting nih dan jawab jujur. Iya. So, how do you feel today? Are you happy? Ya, I am happy. Really? Benar Iya. happy? Iya. Dalam hal apapun happy lah. Iya, betul. Nggak ada beban-beban pikiran di bulan-bulan Desember Natal ini? Untuk beban Desember bulan ini enggak, yang dulu. Ada. Sekitaran tahun 2023. Yeah. Tapi Ada. sekarang udah real happy, Iya, sukacita, Iya, amin. damai juga. Amin. Amin. Semoga happy terus ya. Apalagi dengar firman setiap hari kan Iya, betul. dari komandan kita. Oke, terima kasih Bu Leni buat bincang-bincangnya sama-sama. hari ini. Udah ngasih waktu, kebetulan kita siap Christmas celebration di 25 ya. Kita langsung main todong ngobrol sama Ibu Leni. Tapi aku lupa lagi, tadi baru Sinaga kan? Iya, Bursinaga. Sinaga apa nih? Soalnya like kandungku Sinaga Bonor. Oh, saya Sinaga Bonor Nihuta. Oh, berarti sama kayaknya. Like-ku juga itu kayaknya. Tapi pokoknya aku tahu Sinaga Bonor lah, like kandungku. Iyalah, Sinaga ini ada 3. Bonor Pande, Bonor Nihuta, sama Puratus. Bukan. Bonor ada 3, Bonor Pande, Puratus, sama Nihuta. Oh. Iya, tapi 3 Sinaga itu Bonor, saya lupa lah, tapi Lupa ada ya. 3 lah. Iya. Boru Sinaga di mana-mana pasti ada Boru Sinaga dan Sinaga. Di mana-mana serius, di sekolah, di tetangga, di STM Ya, pasti ada. Banyak. Sudah kebanyakan. Iya, Dimana-mana. mungkin pemparannya banyak ya di mana-mana gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Leni Marlina yang udah mampir di podcast aku. Mungkin next time di lain waktu kita ngobrol lagi, diskusi lagi, sharing apa lagi, yang lain-lain lah ya. Iya. Kapan-kapan kalau kita jumpa aku kesini lagi. Oke, akhir kata aku Samuel Silaban dan bintang tamu kita kali ini Ibu Leni Marlina Sinaga. Aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.